Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan para sahabat sekalian. Pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, selamat menunaikan ibadah puasa. Hari ini adalah hari keempat. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita adalah puasa yang sangat baik di dalam sejarah puasa. Karena puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum umat Muhammad, ya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Untuk apa puasa itu? Tentu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang takwa. Pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi puasa umat Islam ini puasa yang terbaik, sederhana, mudah, dan sesuai dengan fitrah kita manusia. Kenapa puasa umat Islam ini sangat baik? Karena yang menentukan puasa ini adalah Allah SWT. Allah yang menyuruh kita, Allah yang mewajibkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi dipanggil oleh Allah dengan kalimat yang mesra. Jadi ketika disebut ya ayyuhal, itu adalah kalimat mesra, kalimat yang penuh kasih sayang, ya. Amanu, hai orang-orang yang beriman. Di sini jamak, ya. Bukan amanah. Kalau amanah itu mufrad, sendiri. Ini amanu untuk semua orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kamu puasa. Jadi Allah yang mewajibkan kepada kita. Walaupun di sini isim nakirah, ya, kutiba, ya, bukan kataba. Artinya ditulis, ya, ditulis kepadamu puasa. Tapi bermakna wujiba di sini, wajib, ya. Wajib, puasa ini wajib kepada kita. Telah difirman telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya puasa-puasa ini sudah ada zaman para nabi yang lain. Orang-orang Yahudi berpuasa. Ini agama Yahudi ini diwahyukan kepada Musa. Jadi Musa yang membawa ajaran agama Yahudi dengan tauhid yang sama dengan tauhid Islam. Begitu juga agama Nasrani. Agama Nasrani juga agama tauhid. Agama Kristen itu sama dengan Islam yang diwahyukan oleh Allah SWT. Tetapi kemudian agama Yahudi dan Nasrani ini menyimpang dari ajaran aslinya, dari ketauhidan. Mereka itu syirik. Maka agama-agama mereka itu bukan lagi agama Allah. Agama Allah sekarang adalah agama Islam. Agama Islam, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Barang siapa mencari agama selain Islam, di hari akhirat mereka itu termasuk minal kafirin, orang-orang yang rugi. Islam ini memiliki nilai-nilai ketauhidan yang sangat kuat, memiliki nilai-nilai ubudiyah yang sangat indah. Jadi ibadah-ibadah dalam Islam ini rasional, jadi masuk akal, tidak memberatkan. Puasa kita beda dengan puasa orang-orang lain. Kita ada sahur. Jadi sahur itu untuk menupang perut kita. Ketika kita mengakhiri sahur, misalnya menjelang imsak, itu sunat. Jadi kalau makan sahur itu jangan jam-jam 3, jam 4 jangan. Jadi 4:30 lah. Jadi supaya mendapat sunat. Jadi untuk menopang, jadi diberkati oleh Allah. Sahur itu berkah. Sahur itu berkah. Jadi kita makan sahur.
pemirsa, di dalam agama lain ada puasa, tetapi tidak ada sahur. Itulah perbedaan antara puasa yang diwahyukan oleh Allah SWT dengan puasa rekayasa. Jadi jadi puasa Islam ini puasa dari Allah yang mewajibkan. Ya. Maka dia itu Allah tidak memberatkan orang-orang yang berpuasa dengan diberi kesempatan untuk makan sahur. Kalau jam 5 makan sahur kan sama dengan kita makan pagi sehari-hari, cuma beda waktu 2 jam ya. Biasa kita makan pagi itu kan jam-jam 6 atau jam 7. Tapi anggaplah yang kita tidak makan hari puasa itu kan siang. Siang itu memang harus kita puasa betul-betul, dalam makna tidak masuk apapun ke dalam perut kita. Kalau sahur itu kita anggap aja makanan pagi, sarapan pagi. Gitu. Kalau makan malam itulah makan buka puasa. Setelah buka puasa kita makan lagi. Jadi tidak ada alasan bagi kita puasa itu berat. Tidak berat kalau kita mengikuti sunnah. Tapi kalau kita tidak mengikuti sunnah itu bisa berat. Kenapa bisa berat? Yang pertama, banyak orang tidak mau makan sahur. Sudah tidur nggak makan sahur, itu bisa berat besok, apalagi bekerja. Salah sendiri, kita tidak ikuti sunnah. Padahal dalam puasa Islam makan sahur itu sunnah. Bukan sunnah Rasulullah. Jadi perbedaan antara puasa orang Islam dengan puasa orang-orang non-Islam adalah makan sahur. Pemirsa TV yang dirahmati Allah. Kemudian puasa Islam ini tujuannya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu wahai orang-orang yang berpuasa menjadi orang-orang muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa orang-orang non-Islam belum tentu karena muttaqin, karena mereka takut kepada Allah. Bagaimana mungkin mereka takut kepada Allah sedangkan agama mereka itu agama yang syirik, agama yang tidak benar. Jadi kalau ada agama yang menganggap Tuhan itu punya anak, itu kan agama syirik. Tidak benar itu kan. Tuhan tidak punya anak. Lam yalid walam yulad. Jadi Tuhan itu Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kalau ada agama yang menganggap Tuhan itu punya anak, jadi itu kan tidak rasional, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Jadi Allah itu tidak punya anak, dan Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada serupa apapun, satu pun tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV yang dirahmati Allah. Jadi puasa cuma salah satu media untuk menuju takwa. Tetapi dalam Islam punya ada media-media lain yang juga terkumpul dalam bulan suci Ramadan ini. Misalnya di dalam bulan suci Ramadan ini kita juga sering tasyahud, jadi mengucapkan 2 kalimat syahadah di mana-mana, dalam salat, dalam tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dalam salat 5 waktu ya. Salat 5 waktu itu sehari semalam itu 5 waktu dan 17 rakaat ya. 17 rakaat. Berarti kita tasyahud ya, tasyahud itu berapa? 16 kali. Karena di salat subuh itu cuma 1 kali tahiyatnya. Tahiyat dalam salat isya, dalam salat maghrib, dalam salat zuhur, asar itu kan 2 kali ada tasyahud, ada tahiyat pertama dan tahiyat akhir. Apalagi kalau orang Islam ini melaksanakan puasa-puasa melaksanakan salat sunat ya, tasyahud lagi. Jadi banyak sekali kita
Apalagi kita mengikuti tarawih ya, tarawih yang 20, 23 gitu. Jadi berkali-kali kita mengulangi tasyahud itu, mengulangi mengucapkan kalimat thayyibah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sangat kuat keimanan kita di dalam bulan suci Ramadan. Pemirsa CTV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.